Assalamualaikum. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Halo, aku Tara. Hai, aku Taro. Kami akan memandu dan memberikan instruksi mengenai website SID Tanjung Rejo. SID merupakan website yang diberikan oleh pemerintah ke setiap desa yang ada di Indonesia. Yang bertujuan untuk mengedukasi dan memberikan informasi kepada masyarakat desa yang dituju, guna memberikan informasi yang terkini. Oke, di sini Taro Hmm? akan menjelaskan bagian awal untuk menjelajahi website SID Tanjung Rejo. Oke, mari kita mulai. Nah, untuk langkah awal yang kita lakukan adalah membuka Google dengan memasukkan keyword atau kata kunci yaitu SID Tanjung Rejo. Kemudian di enter. Lalu kita mengklik pada bagian keterangan web Kampung Tanjung Rejo. Diklik. Nah, setelah itu, tampilan pada layar kita adalah tampilan beranda dari web Kampung Tanjung Rejo. Nah, kampung di sini juga sama halnya dengan desa. Jadi, baik untuk Kampung Tanjung Rejo dan atau desa Tanjung Rejo itu sama. Nah, pada tampilan web beranda, ini terdapat beberapa informasi yang dapat kita lihat. Yang pertama, dapat kita lihat yaitu ada logo Waikanan, kemudian ada keterangan Kampung Tanjung Rejo yang disertai dengan alamat yaitu Jalan Raya Provinsi Nomor 100 RT 01 RW 001 Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Waikanan, dengan disertai dengan kode pos 34764. Kemudian di bawahnya terdapat nomor yang dapat dihubungi. Setelah itu juga ada email yang dapat dihubungi. Nah, setelah itu kita dapat melihat nih beberapa icon yang terletak di pojok kanan atas. Yang pertama yaitu adalah logo yang seperti berbentuk lonceng atau bell. Nah, icon ini menginformasikan tentang real time atau secara terkini tentang pengunjung atau user yang memasuki laman website dari Kampung Tanjung Rejo. Nah, kemudian di sampingnya ada keterangan seperti logo Wi-Fi atau seperti logo sinyal atau icon sinyal. Ini merupakan hasil codingan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, selanjutnya di sampingnya ada beberapa icon untuk social media yang dapat dihubungkan oleh laman website Kampung Tanjung Rejo. Yang pertama ada icon Facebook, kemudian ada Twitter, ada YouTube, ada Instagram, dan ada WhatsApp. Kemudian yang logo terakhir yang paling pojok kanan adalah tampilan untuk menu sebagai tema yang bisa kita rubah. Kemudian selanjutnya kita dapat scroll ke bawah atau menggeser ke bawah. Nah, di sini pada tampilan layar beranda dapat dilihat ada artikel. Artikel di sini yang seputar tentang yang terjadi di Kampung Tanjung Rejo. Misalnya dapat dilihat di sini ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBK. Kemudian ada juga kegiatan penguatan tim Official Smart Village Lampung, dan juga di bawahnya ada tentang vaksinasi COVID-19 dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya dapat kita lihat dan dipilih untuk icon yang garis ada 4 di pojok kiri atas. Dapat diklik. Nah, setelah itu dapat kita lihat nih ada beberapa opsi atau menu dan submenu. Yang pertama ada beranda, ada menu kategori, ada profil kampung, ada data kampung, pemerintahan, info bantuan, PPID, peta kampung, PBB, dan data vaksinasi. Nah, tadi kan beranda sudah. Selanjutnya kita beralih ke menu kategori. Nah, ketika kita mengklik menu kategori dapat dilihat beberapa submenu yang ada 3 nih. Yang pertama ada berita kampung, yang kedua ada produk kampung, dan yang terakhir ada panduan layanan kampung. Nah, selanjutnya kita beralih ke berita kampung. Oke, selanjutnya kita klik. Nah, untuk berita kampung sama halnya seperti tadi yang berada di website laman beranda. Iya, betul, beranda. Nah, di beranda tadi juga kan sudah diberitahu dan dapat kita lihat tentang informasi yang terkait di Desa Tanjung Rejo atau Kampung Tanjung Rejo. Seperti tadi ada monitoring, ada vaksinasi, ada kegiatan Smart Village Lampung, dan lain sebagainya.
Di sini kemudian dapat dilihat ada juga live data status COVID-19, juga di situ tertera terdapat seperti statistik, ada lapak, pembangunan, peta desa, peraturan desa, dan pengaduan. Di sini juga dapat dilihat ada jumlah terdata, ada bagian terkonfirmasi, ada total sembuh, total yang meninggal terkonfirmasi, dan hal-hal seputar COVID lainnya. Kemudian kita dapat beralih, klik lagi pada bagian pojok kiri atas, yang itu kita beralih kepada produk kampung. Nah, untuk produk kampung di sini dapat kita lihat sedang dalam tahap pengembangan, di mana tahap pembangunan ini masih dalam proses tahap dari pemerintah. Nah, sama halnya juga dengan panduan layanan kampung. Di panduan layanan kampung juga sama, masih tahap pembangunan. Kemudian selanjutnya kita beralih lagi ke profil kampung. Ya, profil kampung. Nah, di profil kampung juga ada beberapa submenu nih. Submenu yang pertama adalah sejarah kampung, ada status IDM dan SDGs desa. Selanjutnya pertama kita ke sejarah kampung. Nah, di sejarah kampung dapat kita lihat di sini yaitu tentang the history atau sejarah awal mulanya, berdirinya, atau seputar tentang Kampung Tanjung dapat dilihat di sini. Seperti halnya terdapat gambar yang menunjukkan tentang ada balai desa Tanjung Rejo, kemudian ada keterangannya di situ dapat dibaca. Kemudian di bawahnya kita geser ke bawah. Nah, di sini juga terdapat beberapa list atau daftar dari nama kepala kampung serta periode masa jabatannya. Kemudian kita beralih ke bawah lagi. Juga ada terdapat tentang keterangan topografinya, kemudian juga ada jenis iklim yang ada di Kampung Tanjung Rejo. Kemudian juga dapat kita lihat ada bagian administratif, yakni di mana Desa Tanjung Rejo ini terdiri dari 6 kepala dusun, ada 20 RT dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Kemudian kita beralih lagi, masih tetap di profil kampung, kita memilih submenu yaitu status IDM. Nah, status IDM ini merupakan indeks desa membangun, yakni dapat dilihat pada status indeks desa membangun di sini ada keterangan grafik yang dapat kita lihat mulai dari keterangannya sampai rentang skornya. Kemudian dapat kita lihat di sini ada periode tahunnya tahun 2021, keterangan nama kampung, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Kemudian di sini terdapat tabel. Nah, tabel di sini tuh merupakan pada contoh tabel untuk skor indikator IDM nomor 1, yakni namanya skor akses Sarkes atau sarana kesehatan, di mana dapat dilihat di situ terdapat jarak tempuh dari pusat desa ke lokasi sarana kesehatan. Ya, dapat dilihat. Nah, dengan kata lain apa sih maksudnya? Maksudnya adalah hal ini menunjukkan keterangan secara kuantitatif seperti jarak tempuh, waktu, dan jumlah dari lokasi pelayanan masyarakat. Itu. Kemudian dapat di-scroll ke bawah. Scroll ke bawah sama dapat dilihat seperti ada hal lainnya yang berkaitan dengan desa. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya dapat dilihat ke beralih submenu SDGs desa. Nah, kalau untuk di bagian sistem informasi desa ini merupakan kanal media untuk menginformasikan masyarakat, pemerintah desa, kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah, serta institusi lainnya tentang terkait kondisi desa Tanjung Rejo. Jadi dapat dilihat di sini seperti pada tampilan layarnya. Dapat dilihat juga seperti ada indeks desa membangunnya, kemudian ada keterangannya, dan juga ada jenis-jenis kegiatan penanganan kemiskinan desa dapat dilihat pada tabelnya. Nah, selanjutnya kita beralih ke menu lainnya, yaitu ke bagian data kampung. Nah, di data kampung ini juga terdapat beberapa submenu. Submenu pertama adalah data wilayah, administratif, data pendidikan dalam KK, data pekerjaan, data agama, data jenis kelamin, data kelompok umur, data warga negara, dan data analisis keluarga. Yang pertama, data wilayah administratif. Diklik. Kemudian dapat dilihat di sini ada keterangan tabel populasi per wilayah, di mana tabel populasi per wilayah ini diketahui tentang
terdapat wilayahnya, kemudian ada kepala atau ketua, kemudian ada juga keterangan kepala keluarga, kemudian ada jumlah total populasi dari laki-laki dan perempuan, kemudian lebih rinci lagi ada dipisah yaitu laki-laki dan ada perempuan. Seperti contoh yang pertama pada desa Dusun Sidomulyo, ketuanya Pak Bibit Arianto. Nah, di sini dapat dilihat di Dusun Sidomulyo ini terdapat kepala keluarganya sebanyak 234 dengan total jumlah laki-laki dan perempuannya yaitu 786. Dengan lebih rincinya, laki-lakinya berjumlah 395 dan perempuannya berjumlah 391. Kemudian juga ada keterangan dari tiap-tiap dusun, ada RW-nya, RW 01, kemudian ada RT 01 siapa ketuanya, namanya, RT 02, begitupun yang di bawahnya. Jadi seperti itu. Kita selanjutnya beralih ke data pendidikan dalam kepala keluarga. Dipencet dan diklik. Nah, di sini terdapat grafik nih, grafik pendidikan dalam kepala keluarga. Dapat dilihat pada grafik ya, dapat dilihat di situ sudah sesuai dengan berdasarkan diurut dengan warna. Seperti misalnya pada warna-warna biru. Warna biru ini yakni memberikan informasi tentang tidak atau belum sekolah. Nah, di sini jumlah populasinya sebanyak 1193. Kemudian juga ada tamat SD, dapat dilihat di situ ada jumlah populasinya, SLT atau yang sederajat, ada akademi, strata 2 yang belum mengisi, ada belum tamat SD, SLTP atau yang sederajat, diploma 1, diploma 2, diploma 4, strata 1 dan strata 3. Jadi dapat dilihat nih. Kemudian ketika kita meng-scroll ke bawah juga terdapat lebih rincinya lagi. Mulai dari diurutkan secara berdasarkan kelompoknya, kelompok yang baik itu dari yang belum sekolah, belum tamat SD, yang sederajat, SLTA, diploma dan akademi dan hal lainnya yang terkait. Di situ dapat dilihat jumlahnya mulai dari populasi laki-laki dan perempuannya. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya juga ada nih sinergi program. Dapat dilihat di sini di sinergi program. Di bagian sinergi program ini terdapat beberapa website pemerintah yang dapat dilihat. Nah, ini merupakan berisi informasi-informasi yang dapat mengedukasi dan dapat diakses nih oleh seluruh pengunjung website. Misal contoh kita buka pada bagian sinergi program Kominfo. Kominfo kita dapat mengklik. Nah, kita dapat melihat nih di Kominfo ini Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia seputar tentang hal-hal apa sih yang ingin kita ketahui gitu. Ini hanya seputar terkait tentang informasi yang bisa kita baca gitu. Jadi ini sangat memudahkan banget ya untuk kita bisa mengakses informasi gitu. Oke, kembali kita beralih ke bagian data pekerjaan. Nah, di data pekerjaan ini sama nih seperti pada bagian tabel pekerjaan. Masih sama seperti tadi, itu sudah menginclude atau termasuk seperti tadi yang sudah bekerja atau yang belum bekerja, yang mengurus rumah tangga, ada pelajar atau mahasiswa, ada yang pensiun, pegawai negeri sipil atau PNS, dan keterangan-keterangan lainnya yang terkait. Misal sebagai contoh, di sini terdapat belum atau tidak bekerja. Jumlahnya terdapat 1.523 dengan total persennya itu sebesar 34,84%. Kemudian lebih rinci lagi pada bagian laki-laki dan perempuan dipisahkan. Nah, untuk bagian laki-laki jumlahnya 813 atau jika dipersenkan dalam persen itu adalah 18,60%. Selanjutnya pada perempuan berjumlah 710 dengan total persennya 16,24%. Begitupun selanjutnya dapat dilihat. Baik, kemudian kita beralih ke data agama. Diklik data agama, nah dapat dilihat nih pada grafiknya, grafik agama. Dapat dilihat diurutkan sama seperti hal yang tadi, diurutkan berdasarkan warna. Seperti yang pertama, warna biru. Itu mengkategorikan agama Islam. Agama Islam yaitu dengan jumlah populasi 3.335, kemudian adalah Katolik. Nah, Katolik ini jumlah populasinya ada 42. Kemudian yang warna biru gelap itu adalah Buddha, yaitu populasinya ada 13.
Dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di sini masih 0 jumlahnya. Begitupun yang terkait hal lainnya. Gitu. Jadi di grafik agama ini grafik agama yang menunjukkan terdapat di Desa Tanjung Rejo. Tuh. Selanjutnya ke data jenis kelamin. Nah, di data jenis kelamin dapat dilihat pada grafik, yaitu ada yang warna biru itu menunjukkan laki-laki dengan total jumlah populasinya sebanyak 2.237 dan berwarna hitam yaitu menunjukkan jumlah populasi perempuan sebesar 2.134. Dan juga dapat digeser ke bawah, itu ada tabelnya. Jadi lebih memudahkan ya untuk melihat dari tiap-tiap rincian jumlah dan persenan gitu. Selanjutnya ke data kelompok umur. Di data kelompok umur juga dapat dilihat berdasarkan grafik. Nah, di grafik juga diurutkan berdasarkan warna. Dapat dilihat terdapat yang belum sekolah atau yang tidak sekolah. Kemudian dapat dilihat di situ yang tidak atau belum sekolah jumlah populasinya adalah 1.193 dan begitupun yang lainnya dapat dilihat. Nah, juga sama nih, kita scroll ke bawah dapat dilihat berdasarkan tabelnya, dapat secara jelas terinci, dapat kita lihat yang belum sekolah atau tidak sekolah itu ada berapa jumlahnya, baik itu dari laki-laki ataupun perempuan juga dapat dilihat persenannya. Oke, selanjutnya ke data warga negara. Nah, di data warga negara juga dapat dilihat nih dari grafiknya. Grafiknya diurutkan berdasarkan warna. Dapat dilihat sebagai contoh pada warna merah. Pada warna merah ini grafik umurnya menunjukkan rentang dari umur 35 sampai 39 tahun. Nah, jumlah populasinya yaitu sebesar 396 sebagai contoh. Kemudian dapat di-scroll ke bawah, dapat dilihat pada tabel. Nah, ini juga dapat dilihat secara rinci. Baik itu dari umur 1 tahun dan umur lainnya sampai dengan umur 54 tahun dapat dilihat jumlahnya baik itu dari rincian laki-laki ataupun perempuannya. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir adalah analisis keluarga. Nah, untuk di analisis keluarga ini masih dalam tahap proses apa nih, Tara? Masih dari tahap proses pengembangan data dan pengumpulan datanya juga nih dari pemerintah desanya. Jadi mungkin akan diisi jika data-datanya itu sudah terkumpul seperti itu. Oke, baik. Nah, setelah tadi saya udah menjelaskan nih seputar tadi data kampung, mungkin selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Tara. Nah, gimana Tara? Oke, baik. Sekarang bersama Tara tadi udah sampai data kampung dan kita akan masuk ke dalam menu selanjutnya yaitu pemerintahan yang terdapat 2 submenu yaitu visi dan misi dan juga pemerintah kampung. Untuk visi dan misinya kita klik dan bakal muncul di layar itu visi dan misi dari Kampung Tanjung Rejo. Kemudian kita klik lagi untuk ke pemerintah kampung. Pemerintah kampung ini berisikan struktur organisasi pemerintahan Kampung Tanjung Rejo dan pengertian dari pemerintahan desa itu sendiri seperti apa. Kemudian di sini juga ada tupoksi atau tugas-tugas dari organisasi atau pemerintahan dari Kampung Tanjung Rejo itu sendiri. Kemudian kita ke menu selanjutnya yaitu menu info bantuan. Yang pertama ada submenu BLT 2021, cek bantuan penduduk dan juga cek bantuan keluarga. Untuk grafik BLT yaitu bantuan langsung tunai per tahun 2021 terdapat 48 peserta dan terdapat 1.201 jumlah populasi yang belum mendaftar seperti itu. Di sini juga ada tabelnya untuk dapat pengguna lihat dengan lebih jelas. Selanjutnya kita ke submenu cek bantuan penduduk. Di sini juga terdapat grafik penerima bantuan penduduk yaitu sebesar 24 masyarakat dan masih 430
4.330 jumlah populasi penduduk yang belum menerima bantuan dari pemerintah. Selanjutnya kita cek bantuan keluarga untuk melihat penjelasan bagaimana apa saja dan siapa saja yang menerima bantuan keluarga. Untuk di sini yang masih dominan adalah bukan penerimanya, yaitu terdapat 761 jumlah populasi. Dan di bawah juga jika kita scroll atau kita turun ke bawah, itu akan ada penerimanya beserta nama dan alamat di Desa Tanjung Rejo. Selanjutnya kita ke PPID, ke menu PPID. Dan yang pertama ada profil PPID. PPID itu merupakan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Terdapat beberapa submenu yang dapat kita lihat di layar. Ada visi dan misi, struktur organisasi, tugas dan wewenang, maklumat PPID, prosedur layanan informasi, regulasi informasi publik, laporan tahunan, dan daftar informasi publik. Jika kita ingin melihat penjelasan dari submenunya, itu bisa kita klik aja dan akan muncul tampilan di layar penjelasan mengenai submenu yang kita klik. Selanjutnya, kita ke bagian peta kampung. Jika kita masuk ke sini, itu bakal masih terlihat kosong, tetapi sebenarnya ini dapat kita aktifkan agar kita dapat melihatnya, yaitu di bagian sebelah kiri. Di sini ada terdapat fitur-fitur yang dapat kita gunakan untuk mengaktifkan peta dari Kampung Tanjung Rejo. Yang pertama itu ada layer yang pertama. Di sini terdapat peta wilayah kampung. Itu tipe petanya dapat kita klik. Lalu ada yang kedua ada peta wilayah dusun, yaitu di sini yang dimaksudkan adalah merupakan peta administrasi. Dan untuk peta wilayah RT dan RW merupakan peta batas kampung dari Desa Tanjung Rejo. Jika kita zoom in, di sini kita dapat melihat siapa kepala dusun yang ada di desa ini, yaitu kepala dusunnya Bapak Wayan Sukandre, yaitu kepala dusun dari Dusun Wonodadi. Begitu pula contohnya kita di sini membuka untuk wilayah Dusun Sidodadi yang berkepalai yaitu Pak Yence Andalas. Untuk melihat infrastruktur desa, itu kita dapat melihat di layer kedua, yaitu infrastruktur desa dapat kita aktifkan aja semuanya. Lalu akan muncul semua infrastruktur yang terdapat di Desa Tanjung Rejo ini sendiri. Contohnya di sini adalah terdapat Pura Dalem di Desa Tanjung Rejo. Lalu di sini kita dapat melihat ada lapangan bola Dusun Wonodadi, kemudian ada lapangan Gastrak Sopoyono, dan juga SDN 1 Tanjung Rejo. Ini menu yang tampil di layar ini merupakan gabungan dari 3 infrastruktur yang ada di desanya, yaitu yang pertama ada Pura Puseh Tanjung Rejo, Gereja St. Stefanus, dan juga Banjar Makerti Buana yang terdapat di Dusun Wonodadi. Jika kita ingin melihat lebih kecil dari petanya, itu bisa di zoom in atau dapat mengklik ini dan zoom out. Kemudian untuk layer yang selanjutnya yaitu layer persebaran COVID-19 yang ada di Desa Tanjung Rejo. Oke, untuk layer pada infrastruktur tadi, jika kita ingin melihat informasi apa nih yang terdapat di desanya, itu kita bisa mengklik salah satu logo Y kanan ini dan
akan terlihat kegiatan apa aja yang dilakukan oleh masyarakat Tanjung Rejo. Contohnya di sini adalah kegiatan pembangunan, yaitu pembangunan jalan Underleg yang terletak di lokasi RW 003 Jatimulya. Untuk info selengkapnya dapat kita klik pada selengkapnya di sini, maka akan langsung ke halaman yang selanjutnya. Dapat dilihat seperti di layar untuk nama kegiatannya, lokasi, anggaran, sumber dana, tahun pelaksananya siapa, dan manfaat serta keterangan dari kegiatan tersebut, seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke menu selanjutnya, yaitu menu PBB. Berhubung di sini karena untuk di pada bagian menu PBB ini diperlukan akses yang private. Jadi makanya ketika kita mengklik di sini ada keterangan untuk your connection is not private. Maksudnya adalah koneksi kita butuh untuk lebih lanjut. Misalnya bisa kita pakai menggunakan VPN. Tetapi biasanya untuk pada bagian submenu PBB ini tidak terlalu tidak terlalu perlu untuk ketika kita ingin mengetahui informasi seputar Kampung Tanjung Rejo gitu. Oke, gimana Kak Tara selanjutnya? Oke, selanjutnya kita beralih ke menu selanjutnya, yaitu data vaksinasi. Yaitu terdapat data vaksinasi vaksin tahap 1 dan tahap 2. Untuk tahap 1 dapat kita klik dan akan muncul nama, jenis kelamin, RT, RW, alamat, serta keterangan vaksin dalam vaksin program apa yang diikuti oleh masyarakat di Desa Tanjung Rejo ini sendiri. Untuk vaksinasi tahap 2-nya juga bisa kita lihat di sini. Oke, untuk semua fitur yang terdapat di websitenya udah kita jelasin semua nih, Taro. Jadi selanjutnya itulah yang dapat kami sampaikan. Kami berharap penjelasan kami tadi dapat disimak dan dipahami, khususnya oleh masyarakat kampung atau desa Tanjung Rejo. Baiklah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami Tara dan Taro pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.